Renungan Harian Selasa 10 September 2024. Menerima jabatan pelayanan. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami dalam membaca merenungkan firman Tuhan, ya kami boleh mengingat menghayatinya dan menjadikan kami berakar, bertumbuh dan berbuah. Roh Kudus juga menolong hamba-Mu dalam menjelaskan kebenaran firman Tuhan agar kami terima dengan hati yang bersukacita. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sejahtera, semoga kita makin rajin berdoa agar orang dan diri kita mau dipanggil, dipilih Tuhan, menerima jabatan pelayanan di dalam gereja dan di tengah dunia, seperti ungkapan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 24 sampai 25. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Dalam waktu dekat, gereja kita akan mewartakan rencana pemanggilan penatua atau pejabat gerejawi. Dalam tata gereja GKI dijelaskan bahwa pejabat gerejawi adalah anggota sidi yang menerima anugerah, kepercayaan dan tanggung jawab pelayanan, kepemimpinan dan pengembalaan. Pelayanan kepemimpinan tidak berorientasi pada kekuasaan, kehormatan harga diri, kepentingan pribadi, dan dilakukan secara kolektif-kolegial. Kolektif menekankan kesatuan, bertindak melayani dalam satu kesatuan dan dalam kebersamaan. Tidak boleh orang menjadi dominan terhadap yang lainnya. Semua fungsi-fungsi dalam organisasi tidak memuat keutamaan dan dominasi. Bersifat kolegial berarti memberi tempat dan menghargai keberadaan peran yang lain dalam melakukan pelayanan. Tujuan kita beriman adalah mendapat anugerah hidup kekal, mahkota kehidupan dari Allah, mendapat harta surgawi, bukan mencari kekayaan atau harta, kehormatan, kekuasaan dunia, bukan mengejar nafsu dunia. Hidup kekal adalah hidup seperti Allah yang tidak pernah berubah selama-lamanya. Sifat dan karyanya mencipta, memelihara, menolong, melindungi, menyelamatkan tidak berubah. Hanya orang yang setia pada Tuhan Yesus sampai mati, yang berakar, bertumbuh dan berbuah, akan menerima hidup kekal. Orang yang berakar adalah orang yang menggunakan telinganya untuk mendengar firman Tuhan dan apa yang dikatakan Roh, menghayati, mengerti, mengingat siang dan malam. Menerima jabatan pelayanan karena mau mendengar dan merenungkan panggilan Tuhan yang diterima dari khotbah, pengajaran, pendalaman Alkitab saat teduh. Orang yang sudah berakar, maka ia akan bertumbuh. Bertumbuh itu artinya hidup, berkembang menjadi hidup baru, berubah dari anak-anak menjadi dewasa iman, berubah dari biji menjadi pohon besar. Hidup baru itu berarti sudah menyesali dosa, ditebus oleh Yesus, mengalami pertobatan hidup baru, disebut sebagai orang yang menang. Orang yang menang tidak diperbudak oleh kuasa dosa, tidak menolak panggilan Allah. Orang yang kalah, hatinya tidak mau mendengar kehendak Tuhan, maunya mendengar kehendak teman, kehendak dunia, nafsu kedagingan yang dipengaruhi oleh iblis. Orang yang bertumbuh tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran dunia, pengaruh teman, tidak mudah mundur dalam iman, dalam pelayanan, tetap setia melakukan kebaikan, kebenaran yang sesuai kehendak Tuhan, setia melayani Tuhan dan sesama.
Orang yang bertumbuh akan berbuah, yaitu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari, seperti mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, melayani Tuhan, melayani sesama, bersaksi, mengajak terlibat kebaktian atau bersekutu, menasihati, mengajar kebenaran Tuhan, menolong, melayani orang yang miskin, menderita, sakit, menghargai sesama, bukan menghina sesama. Melalui Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 24 dijelaskan bahwa agar orang mendengar panggilan Tuhan dan mau menerima tugas jabatan pelayan, maka semua anggota jemaat berdoa. Dalam tata gereja dijelaskan bahwa majelis jemaat mewartakan dalam jemaat selama 3 hari minggu berturut-turut nama-nama calon penatua serta waktu peneguhannya. Anggota ikut mendoakan dan mempertimbangkan. Mengapa perlu mendoakan? Karena panggilan menjadi penatua adalah kehendak Tuhan. Kita memohon agar banyak orang yang benar-benar merenungkan panggilan Tuhan dan bersedia menerima jabatan pelayanan. Berdoa adalah memohon dengan sangat kepada Tuhan untuk memberi keputusan sesuai kehendaknya, agar pelayan Tuhan hendak dipilih bukan berdasarkan ukuran manusia, tapi atas pimpinan dan pilihan Tuhan. Hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia. Hanya kepada Allah kita meminta pimpinannya. Menerima jabatan pelayanan berarti menerima tugas sebagai saksi Tuhan Yesus. Menjadi saksi Tuhan berarti sebelum bersaksi orang tersebut bersekutu bersama Yesus dan bersama orang percaya Yesus. Bersekutu berarti mendengar firman Tuhan, mendengar Roh secara pribadi dan bersama-sama. Dalam tata gereja GKI, tugas seorang penatua yang pertama adalah mempelajari dan mendalami firman Tuhan atau proses berakar dalam firman Tuhan. Tugas penatua kedua adalah berdoa untuk dan bersama anggota. Tugas pertama dan kedua adalah kegiatan bersekutu. Tugas penatua yang lainnya adalah bersaksi dan melayani. Tugas penatua ketiga adalah mendorong orang untuk mengikuti dan berperan dalam kebaktian. Cara mendorong anggota bukan hanya mengatakan, ayo ikut terlibat kebaktian. Tetapi pelayan harus menjelaskan hasil perenungannya ketika mempelajari dan mendalami firman Tuhan tentang panggilan untuk terlibat dalam kebaktian dan tidak menjadi pendengar yang pasif, tapi ikut dalam atau terlibat dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian. Penatua juga mendoakan anggota agar orang bersuka cita dan setia dalam mengikuti kebaktian, mau diperlengkapi dan diberdayakan dalam tugas-tugas gereja, tugas bersaksi dan melayani di gereja dan di dunia. Dengan penjelasan tentang menerima jabatan pelayanan ini, diharapkan makin banyak anggota jemaat dan orang muda mau mendengar, merenungkan, menghayati panggilan Tuhan, mau merenungkan tugas-tugas pelayanan, dan bersedia hidup melayani dan bersaksi dalam anugerah Tuhan. Mau rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama menjadi hamba Tuhan. Mau berkorban seperti Yesus berkorban untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Marilah kita menghayati panggilan Tuhan yang suci. Kita berharap pada Tuhan saja. Kita setia dan teguh pada firman-Nya. Tuhan melayakan kita untuk berani bersaksi dan giat melayani seperti ungkapan dalam KJ 320 ayat 2. Oh Tuhan, curahkanlah wibawa yang rasuli, agar dihayati
panggilan-Mu yang suci. Kepadamu sajalah harapannya selalu, tetap dan setia, teguh pada firman-Mu. Pun ia layakkanlah bagimu tiap hari, berani bersaksi dan giat melayani. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami makin rajin berdoa untuk orang lain dan diri sendiri, agar mau dipanggil, dipilih Tuhan, menerima jabatan pelayanan di dalam gereja dan di tengah dunia. Mampukan kami menghayati panggilan dan layakkan kami untuk bersaksi dan melayani. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.